Om Swastiastu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi mengenai audit terhadap siklus pengeluaran, pengujian substantif terhadap aktiva tetap. Sebelum itu, saya selaku moderator izin untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama dengan saya sendiri, Komang Ayu Suarani Suci Pratiwi dengan NIM 2017051157. Yang kedua, Gede Anandita Budi Permana dengan NIM 2017051164. Ketiga, Ngakan Made Dharma Priyantika dengan NIM 2017051172. Keempat, Kade Krisna Hendrawan dengan NIM 2017051179. Dan yang terakhir, dengan Nipu Tuhanindita Atika Devananda dengan NIM 2017051186. Baik, untuk materi yang akan kami bahas itu mengenai deskripsi aktiva tetap, prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian aktiva tetap di neraca, tujuan pengujian substantif terhadap saldo aktiva tetap, dan program pengujian substantif terhadap saldo aktiva tetap. Untuk materi pertama mengenai deskripsi aktiva tetap merupakan kekayaan perusahaan yang memiliki wujud, mempunyai manfaat ekonomi lebih dari 1 tahun, dan diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan, namun bukan untuk dijual kembali. Dalam aktiva tetap ini terdapat perbedaan karakteristik aktiva tetap dengan aktiva lancar. Yang pertama itu akun aktiva tetap mempunyai saldo yang lebih besar di dalam neraca. Transaksi perubahannya relatif sangat sedikit, namun umumnya menyangkut jumlah rupiah yang besar. Untuk kedua, kesalahan pisah batas transaksi yang bersangkutan dengan aktiva tetap mempunyai pengaruh kecil terhadap perhitungan laba rugi. Sedangkan kesalahan pisah batas transaksi yang bersangkutan dengan aktiva lancar berpengaruh dengan terhadap perhitungan laba rugi pada tahun yang diaudit. Untuk perbedaan yang ketiga itu mengenai aktiva tetap disajikan dalam neraca pada kosnya dikurangi dengan depresiasi akumulasian. Sedangkan aktiva lancar disajikan dalam neraca pada nilai bersih yang dapat direalisasikan pada tanggal neraca. Untuk materi selanjutnya mengenai perbedaan pengujian substantif terhadap aktiva tetap dan aktiva lancar akan dilanjutkan oleh Anandita. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sini saya akan menjelaskan terkait perbedaan pengujian substantif terhadap aktiva dengan aktiva lancar. Jadi perbedaan karakteristik aktiva tetap dengan aktiva lancar dapat mengakibatkan perbedaan pengujian substantif terhadap kedua macam aktiva tersebut. Yaitu yang pertama, karena frekuensi transaksi yang menyangkut aktiva tetap relatif sedikit, maka jumlah waktu yang dikonsumsi untuk pengujian terhadap aktiva tetap relatif lebih sedikit bila dibandingkan dengan pengujian terhadap aktiva lancar. Yang kedua, ketepatan pisah batas transaksi yang bersangkutan dengan aktiva yang tetap lebih sedikit pengaruhnya terhadap hitungan laba rugi. Maka auditor tidak mengarahkan perhatiannya terhadap masalah penelitian pisah batas transaksi yang bersangkutan dengan aktiva tetap pada akhir tahun. Yang ketiga, ada pengujian substantif terhadap aktiva tetap dititik beratkan pada sertifikasi mutase. Aktiva tetap yang terjadi dalam tahun yang diaudit, sedangkan lain pihak pengujian substantif terhadap aktiva lancar dititik beratkan pada saldo aktiva lancar tersebut pada tanggal neraca, karena aktiva lancar harus disajikan di neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan pada tanggal tersebut. Dan selanjutnya yaitu pengujian substantif terhadap aktiva tetap dalam audit yang pertama kalinya. Dalam hal ini ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam audit terhadap
aktiva tetap pada audit yang pertama kalinya, yaitu yang pertama, apakah laporan keuangan tahun sebelumnya telah diaudit oleh auditor independen lain. Yang kedua, apakah kalian menyelenggarakan catatan rinci untuk aktiva tetapnya. Terus yang ketiga, apakah kalian mengarsipkan dokumen-dokumen yang mengandung transaksi yang bersangkutan dengan peroleh dan mutasi aktiva tetap sampai dengan audit yang pertama dilaksanakan. Dari hal itu, jika laporan keuangan kalian belum pernah diaudit oleh auditor independen lain, dan audit yang sekarang merupakan audit yang pertama kalinya, maka auditor mempunyai kewajiban untuk memverifikasi saldo awal aktiva tetap untuk memperoleh keyakinan mengenai kewajaran saldo tersebut. Baik, sekian paparan dari saya. Ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian aktiva tetap di neraca. Yang pertama, dasar penilaian aktiva tetap harus dicantumkan di dalam neraca. Yang kedua, aktiva tetap yang digadaikan harus dijelaskan. Yang ketiga, jumlah depresiasi, akumulasian, dan biasa depresiasi untuk tahun kini harus ditunjukkan di dalam laporan keuangan. Yang keempat, metode yang digunakan dalam perhitungan depresiasi golongan besar aktiva tetap harus diungkapkan di dalam laporan keuangan. Yang kelima, aktiva tetap harus dipecah ke dalam golongan yang terpisah jika jumlahnya material. Dan terakhir, aktiva tetap yang telah habis didepresiasi namun masih digunakan untuk beroperasi, jika jumlahnya material maka harus dijelaskan. Next. Selanjutnya ada tujuan pengujian substantif terhadap saldo aktiva tetap. Yang pertama, untuk memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan aktiva tetap. Yang kedua, untuk membuktikan keberadaan aktiva tetap dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan aktiva tetap yang dicantumkan dalam neraca. Yang ketiga, membuktikan hak kepemilikan klien atas aktiva tetap yang dicantumkan di neraca. Yang keempat, membuktikan kewajaran penilaian aktiva tetap yang dicantumkan di neraca. Dan yang kelima, membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan aktiva tetap di neraca. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Krisna. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan materi tentang program pengujian substantif terhadap saldo aktiva tetap. Program pengujian substantif terhadap aktiva tetap berisi prosedur audit yang dirancang untuk mencapai tujuan audit. Berbagai prosedur audit diklasifikasikan menjadi 4 golongan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada prosedur audit awal. Yang pertama, usut saldo aktiva tetap yang tercantum di neraca ke saldo akun aktiva tetap yang bersangkutan di dalam buku besar. Yang kedua, hitung kembali saldo akun aktiva tetap di dalam buku besar. Yang ketiga, lakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber posting dalam akun aktiva tetap dan akumulasi depresiasinya. Yang keempat, usut posting, pendebitan, dan pengkreditan akun aktiva tetap ke dalam jurnal yang bersangkutan. Yang terakhir, melakukan rekonsiliasi akun kontrol aktiva tetap dalam buku besar ke buku pembantu aktiva tetap. Next. Prosedur analitik. Yang pertama, melakukan hitung rasio seperti tingkat perputaran aktiva tetap, rasio laba bersih dengan aktiva tetap, rasio aktiva tetap dengan modal saham, dan rasio biaya reparasi dan pemeliharaan dengan aktiva tetap. Yang kedua, melakukan analisis hasil prosedur analitik dengan harapan yang didasarkan pada data masa lalu, data industri,
jumlah yang dianggarkan, atau data lainnya. Sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan materi terkait dengan pengujian terhadap transaksi rinci dan pengujian terhadap akun rinci. Pengujian ini dapat dilakukan dengan cara pengujian terhadap transaksi rinci dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah periksa tambahan aktifat tetap ke dokumen yang mendukung timbulnya transaksi tersebut. Kedua, periksa berkurangnya aktifat tetap ke dokumen yang mendukung timbulnya transaksi tersebut. Tiga, lakukan pemeriksaan bisa batas transaksi aktifat tetap. Dan yang terakhir ada melakukan review terhadap akun biaya, reparasi, dan pemeliharaan aktifat tetap. Selanjutnya, pengujian terhadap akun rinci. Pertama ada pengujian terhadap akun rinci dengan melakukan inspeksi terhadap akun tetap seperti melakukan terhadap tambahan aktifat, melakukan penyelidikan dan sesuatu jika terjadi perbedaan periksa yang mendukung pembayaran untuk usaha setelah tanggal neraca. Selanjutnya, periksa berkurangnya aktifat tetap ke dokumen yang mendukung timbulnya transaksi tersebut. Selanjutnya, lakukan pemeriksaan visa batas transaksi aktifat tetap. Dan terakhir, melakukan review terhadap akun biaya reparasi dan pembayaran aktifat tetap. Baik, next. Jadi, selanjutnya ada verifikasi, penyajian, dan pengungkapan. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan membandingkan penyajian aktifat tetap dengan prinsip akuntansi penerima umum. Hal yang diamati adalah yang pertama ada periksa klasifikasi aktifat tetap di neraca. Aktifat tetap harus disajikan dalam neraca pada kelompok aktifat tidak lancar, pada cost-nya dikurangi dengan depresiasi akumulasian atau depresi. Auditor melakukan pemeriksaan terhadap klasifikasi aktifat tetap di dalam neraca berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum dan penyajian aktifat tetap di neraca. Yang kedua ada periksa pengungkapan yang bersangkutan dengan aktifat tetap. Menurut prinsip akuntansi berterima umum, dalam penyajian aktifat tetap di neraca, klien berkewajiban mencantumkan pengungkapan yang memadai mengenai metode depresiasi atau depresi yang dipakainya. Aktifat tetap yang dijaminkan atau digadaikan dalam penarikan utang dan aktifat tetap yang telah habis didepresiasi namun masih digunakan dalam kegiatan perusahaan. Baik, sekian pemaparan dari saya. Saya serahkan ke moderator. Baik, karena pemaparan materi pada hari ini sudah cukup baik, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan untuk didengar ataupun salah penyebutan kata. Kami tutup dengan para Mas Santi, Om Santi 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 Om. Sekian dan terima kasih.